Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan kita bersama-sama di majlis yang mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita diberkahi Allah, majlis yang senantiasa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, rasa takut kepada Allah, amal yang saleh, menjadi bekal kita semuanya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pagi yang berbahagia ini kita memulai kajian kita dari kitab Syarah Al-Usul Al-Thalathah wa Al-Qawa'id Al-Arba', yaitu syarah atau penjelasan dari Al-Usul Al-Thalathah, kitab Al-Usul Al-Thalathah, dan kitab Al-Qawa'id Al-Arba'. Setelah kita selesaikan Al-Usul Al-Thalathah, insyaallah kita akan lanjutkan di kitab Al-Qawa'idul Arba'. Demikian juga kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid berikutnya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kitab yang kita pelajari Thalathatul Usul, demikian juga Al-Qawa'idul Arba', ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salah satu ulama kita yang dilahirkan di tahun 1115 Hijriah, beliau wafat di tahun 1206 Hijriah. Banyak tulisan beliau, dan salah satunya atau dua dari kitab yang beliau tulis adalah kitab Al-Usul As-Salasah, demikian juga Al-Qawa'id Al-Arba'. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini kitab yang kita pelajari insyaallah di pertemuan kita insyaallah setiap hari Senin pagi biidznillah di Masjid Abdurrahman bin Auf. Bersama-sama kita belajar akidah, belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita memakai syarah yang ditulis oleh Syekh Haytham bin Muhammad Jamil Sarhan, hafizahullahu ta'ala, salah satu pengajar di Ma'had Al-Haram di Masjid An-Nabawi.
Beliau juga sebagai musyrif ya di salah satu mauqi' tahsil al-ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, merahmati kita semuanya. Allahumma amin. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita belajar akidah, kita belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Mereka adalah ahlul kitab. Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah seruan pertama kali kepada mereka an yashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tatkala itu berdakwah kepada non muslim, maka jadikan dakwah yang pertama adalah dakwah kepada akidah yang lurus, dakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bersaksi, bersyahadat tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa inhum ata'uka lidzalika fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Jika mereka mentaati engkau dalam perkara yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, maka ajarkan kepada mereka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, antara mengajarkan salat dengan mengajarkan akidah dan tauhid, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulukan untuk mengajarkan akidah yang lurus, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syariat yang terbesar di dalam Islam adalah syariat tauhid kepada Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya kewajiban yang pertama, kewajiban yang utama, perkara yang paling wajib di antara semua yang wajib, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah wajibkan kepada kalian, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik, maka sungguh amalmu akan gugur, amalmu akan hilang, dan engkau termasuk dari orang-orang yang merugi. Perkara yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar adalah syirik kepada Allah, lawan daripada akidah yang benar, akidah yang lurus, lawan dari tauhid kepada Allah. Jika engkau berbuat syirik, maka sungguh engkau keluar dari Islam, amalmu akan hancur semuanya, dan engkau termasuk dari mereka-mereka yang merugi di dalam neraka kekal untuk selamanya. Di dalam surat Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika mereka berbuat syirik, maka sungguh apa yang mereka amalkan akan habita anhum, akan hilang dari mereka semuanya, akan gugur dari mereka semuanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian ya pentingnya akidah yang benar, pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya
perkara yang terpenting untuk kita pelajari, ya, apakah kita sebagai pemula di dalam mempelajari agama Allah ataukah kita yang sudah lama duduk di majelis ilmu, maka perhatian kita yang paling besar adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 23 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Dakwah beliau adalah dakwah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Memulai dakwah dengan tauhid, sepanjang perjalanan dakwah bersama dengan tauhid kepada Allah, demikian akhir perjalanan beliau di dalam berdakwah juga demikian, mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka juga sama. Mereka mengajak kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dan meninggalkan kesyirikan, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, mempelajari tauhid kepada Allah, kalau kita ditanya kenapa kita harus belajar tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mengikuti jalannya para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka mengajarkan kepada manusia akidah yang benar, mengajarkan pada manusia tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibut taghut." Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, an i'budullah wastanibut taghut. Tujuannya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah dan mereka meninggalkan taghut, meninggalkan sesembahan selain Allah. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum engkau wahai Muhammad, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku, tauhidkan aku. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran semua perintah ibadah, ya, tafsirnya adalah tauhid kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadaku, artinya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkan aku. Ya, di sini annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, fa'budun ay fawahhidun, sembahlah aku, maksudnya adalah tauhidkanlah aku, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita belajar akidah yang benar, akidah yang lurus, ya. Tujuan yang kedua kenapa kita belajar akidah yang benar, yaitu untuk membersihkan akidah kita dari semua kotoran, ya, apakah itu bid'ah, syirik, ya, kekufuran, nifak, ya, kefasikan. Seorang yang belajar mempelajari akidah yang lurus, maka akan selamat akidahnya dari berbagai macam penyimpangan, apakah itu bid'ah, syirik, ya, berbagai macam pemikiran yang rusak. Kenapa? Ia tahu yang benar, akidah yang lurus, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tujuan yang ketiga, agar kita tidak terjatuh di dalam kesyirikan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkadang sangat samar, ya, sangat samar antara tauhid dengan syirik kepada Allah. Seorang yang sama-sama mendatangi kuburan, yang satu di atas tauhid kepada Allah, dia ziarah kubur sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama-sama masuk di dalam kubur, sama-sama ada di dalam kubur, sama-sama selesai dari kuburan. Yang satu mentauhidkan Allah, sedangkan yang satu ternyata masuk di dalam kubur
hatinya pun bergantung kepada selain Allah, apakah dalam rangka ia meminta restu kepada penghuni kubur, meminta izin, ia meminta pangestu dari penghuni kubur, ya, ataukah dia bahkan meminta berdoa ya kepada penghuni kubur, merasa bahwa itu adalah wali Allah, itu adalah orang saleh, itu adalah ya seorang yang sakti, seorang yang berpengaruh ya di dalam urusan mendatangkan kebaikan ataupun menolak kejelekan. Demikian selesai dari kuburan. Yang satu mentauhidkan Allah, yang satunya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang mengetahui akidah yang lurus, akidah yang benar, maka ia akan selamat dari berbagai macam kesyirikan, berbagai macam bid'ah-bid'ah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang mempelajari akidah yang lurus, maka ia akan mengenal Allah. Ia akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang akan mewariskan di dalam hatinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat takwa ataupun rasa takut yang ada di dalam hati seorang yang mempelajari tauhid kepada Allah, maka sungguh ia akan menjauhkan dari semua bentuk dosa dan maksiat. Kenapa seorang mampu meninggalkan dosa dan maksiat? Karena ia mengenal Allah, ia mengilmui tentang Allah walaupun itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit tersebut akan mewariskan untuk kita semuanya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga memudahkan kita semuanya untuk berada di jalan yang lurus, berada di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari dosa dan maksiat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, seorang yang pelajari akidah yang lurus, maka ia akan selamat dari berbagai macam fitnah. Ia akan selamat dari berbagai macam fitnah, terlebih fitnah di dalam agama, fitnah di dalam akidah, di mana penyimpangan di dalam akidah sangat banyak. Rasulullah SAW kabarkan, sataftariku ummati ala 73 firqatan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 73, ya, jumlah yang sangat banyak. Kulluhum finnar illa wahidah, semuanya akan masuk di dalam neraka kecuali satu kelompok. Artinya semua kelompok tersebut dengan kesalahan-kesalahan mereka di dalam berakidah, mereka harus masuk di dalam neraka kecuali dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka sungguh kesalahan mereka di dalam berakidah akan memasukkan mereka di dalam neraka. Sedangkan yang selamat hanya satu. Siapa dia? Yang memiliki akidah yang lurus. Oleh karenanya, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita mempelajari akidah yang lurus, maka sungguh kita akan mampu dengan izin Allah selamat dari berbagai macam fitnah di dalam agama kita, berbagai macam fitnah di dalam berakidah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dengan kita mempelajari akidah yang lurus, ya, kita bisa mengetahui berbagai macam penyimpangan, ya, berbagai macam keyakinan manusia, bahkan kerancuan-kerancuan mereka di dalam beragama, di dalam berakidah, sehingga kita punya kesempatan untuk berdakwah, punya kesempatan untuk mengajak manusia, untuk mengingatkan manusia agar kembali kepada akidah yang lurus, akidah yang benar, agar kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu adalah agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, agama hanif, agama yang lurus, agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian kita memiliki kemampuan untuk mengajak keluarga kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka kembali kepada akidah yang lurus, kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dengan kita mempelajari tauhid kepada Allah, ya, kita dijauhkan dari sifat kebodohan. Kita dijauhkan dari al-jahal, dari sifat kebodohan, karena kebodohan akan menjatuhkan kita di dalam kesalahan.
bahkan bisa menjatuhkan di dalam dosa dan maksiat. Tatkala kita berilmu tentang perkara yang paling pokok di dalam agama kita, yaitu akidah yang benar, tauhid kepada Allah, maka kita akan selamat dari berbagai macam kebodohan, amalan-amalan yang didasarkan atau disebabkan karena kebodohan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam syarah Al-Usul Ats-Tsalatsa yang ditulis oleh Syekh Haitham Sarhan hafizallahu taala, beliau juga menyebutkan kenapa kita harus belajar tauhid. Ya, kalau bicara akidah, akidah adalah semua yang masuk di dalam keyakinan kita, di dalam agama kita. Sedangkan yang disebut dengan tauhid kepada Allah, kenapa kita belajar tauhid kepada Allah? Tauhid adalah mengesahkan Allah, lawan daripada syirik kepada Allah. Sebagaimana tadi di awal kita sebutkan tentang perintah Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu agar mengajarkan kepada ahlul kitab yang ada di Yaman untuk mempelajari tauhid, agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah Allah, ya, sifat-sifat ketuhanan Allah, dalam uluhiyah Allah, ya, terkait dengan hak ubudiyah, hak untuk diibadahi, demikian dalam tauhid al-asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka kita mengesahkan bahwa sifat rububiyah hanya milik Allah, sifat uluhiyah hanya milik Allah, demikian juga yang ada dalam asma dan sifat hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang selamat dari syirik kepada Allah. Ini yang disebut dengan tauhid, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mempelajari tauhid pada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, tujuannya adalah agar kita mentauhidkan Allah. Ternyata tauhid adalah tujuan diciptakannya kita semuanya. Tujuan diciptakan jin dan manusia. Kenapa kita ada di dunia? Kenapa kita lahir di dunia? Ya, kenapa kita hidup di dunia? Ternyata tujuannya agar kita liya'budun, agar kita mentauhidkan Allah, agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kenapa kita mempelajari tauhid kepada Allah? Karena tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat masuk di dalam surga adalah menyempurnakan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita mempelajari tauhid kepada Allah. Dengan mentauhidkan Allah, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Sebanyak apapun dia dosa yang dikerjakan hamba, selama tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan datangkan kepadanya ampunan Allah Subhanahu wa taala sebanyak dosa-dosanya. Maka tauhid kepada Allah menjadi sebab, ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita, jiwa kita semakin tenang. Karena kita mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita. Dan seorang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala, apalagi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, manusia yang paling berbahagia, manusia yang paling tenang kehidupannya. Karena tidak ada yang membuatnya risau, tidak ada yang membuatnya susah, ya, tidak ada yang membuat gelisah. Kenapa? Ia pun mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Segala-galanya ada di tangan Allah. Kenapa harus risau, harus bersedih? Ya, tidak ada alasan, karena semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang bertauhid kepada Allah, ya, maka ia yakin semuanya di tangan Allah. Ia gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang membuat susah ternyata ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rizki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Keselamatan kita ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkait dengan kehidupan kita, hidup dan mati kita, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berbicara yang terkadang membuat kita susah memikirkan tentang keluarga, memikirkan anak-anak, masa depan mereka. Tatkala kita bertauhid kepada Allah, sungguh kita berbahagia. Masing-masing sudah ditulis rezekinya, masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tugas kita ikhtiar, tugas kita berusaha menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita pun bersandar kepada Allah, bergantung pada Allah. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, berikutnya seorang yang mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia tahu bahwa ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali bersama dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana kaum musyrikin kalau ditanya siapa Tuhan mereka, Allah. Siapa yang memberikan rizki, Allah. Siapa yang menurunkan hujan, Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, mereka menjawab Allah. Iya. Dan orang-orang Arab dikenal dengan akhlak-akhlak yang sangat mulia. Ya, walaupun bersama dengan itu ternyata mereka berbuat syirik kepada Allah. Mereka orang-orang yang sangat mulia. Sifat bagaimana mereka menolong orang lain, membantu orang lain. Mereka berkorban dengan harta mereka, bersedekah dengan harta mereka. Ia memuliakan tamu, ia memuliakan orang yang terzalimi. Ini luar biasa, ada pada mereka semuanya. Kita lihat bagaimana kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Dia seorang yang sangat mulia, pemimpin dari kabilah Quraisy, kabilah yang terbesar yang ada di Makkah pada waktu itu. Seorang yang sangat mulia, tapi ternyata tidak bertauhid kepada Allah. Paman Nabi SAW, Abu Talib juga demikian, seorang yang sangat mulia, dihormati, disegani oleh semuanya. Bahkan di antara hikmah kenapa Abu Talib tidak masuk di dalam Islam, Allah tidak berikan hidayah, ternyata penjagaan untuk Rasulullah SAW. Seandainya Abu Talib masuk di dalam Islam, maka sungguh di hadapan mereka kaum musyrikin, Abu Talib tidak punya kemuliaan, tidak akan disegani lagi. Tetapi karena Abu Talib sangat menjaga Rasulullah SAW, tetapi ia sendiri seorang yang musyrik, sama agamanya dengan kaum musyrikin semuanya, sehingga kaum musyrikin segan, tidak berani berbuat apa-apa, tidak berani mengganggu Rasulullah SAW. Ya, tidak berani bahkan sampai mengganggu fisik Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Ada Abu Talib. Maka demikianlah orang yang sehebat itu namun tidak bertauhid pada Allah, ternyata tidak menjaganya dari api neraka, bahkan masuk di dalam neraka kekal untuk selamanya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala yang sangat banyak dengan amalan yang sama. Seorang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala maka sungguh akan mendatangkan kebaikan yang sangat banyak, pahala yang sangat banyak. Tatkala Rasulullah SAW melihat seorang budak wanita, ia tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Budak ini menjawab, "Fis sama." Allah ada di atas langit. Faqala man ana? Rasulullah bertanya, siapa saya? Anta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "A'tikha fa innaha mu'minah." Rasulullah katakan kepada pemilik hamba sahaya tersebut, merdekakan budak ini. Sesungguhnya budak ini wanita yang beriman. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian di dunia seorang yang bertauhid pada Allah dimuliakan. Ya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kemuliaan. Ya, berada di atas kemudahan, keutamaan yang besar seorang yang bertauhid pada Allah di dunia, apalagi di akhirat. Ya, apalagi di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan penjagaan atas mereka-mereka yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid pada Allah Subhanahu wa taala akan
ia menghadirkan hidayah, mendatangkan hidayah untuk kita semuanya, mendatangkan rasa aman untuk kita semuanya. Kalau kita lihat berbagai macam bencana, musibah, berbagai macam kejadian yang menimpa kaum muslimin, menimpa manusia, tidak lain sebabnya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan kejadian dimanapun, iya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menimpakan kejadian tersebut, musibah tersebut tidak lain karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mengingatkan pada kita semuanya, kalau pengen tenang, ya pengen bahagia, pengen merasakan ketentraman dan keamanan, maka tauhidkanlah Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat bagaimana kaum Saba, ya, penduduk negeri Yaman, kaum Saba di zaman sebelum umat ini, di mana Allah limpahkan kepada mereka kenikmatan yang sangat banyak. Ya, Allah bukakan kenikmatan yang sangat banyak. Tatkala mereka berbuat syirik kepada Allah, tatkala mereka kufur kepada Allah, tatkala mereka melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan banjir yang sangat besar, menghancurkan semua kenikmatan tersebut. Dan yang datang setelah banjir tersebut tidak ada lagi buah-buahan, tidak ada lagi kenikmatan, ya, kecuali sangat sedikit. Tanah yang sangat subur menjadi tanah yang sangat tandus. Yang sebelumnya, ya, buah-buahan sangat banyak, sangat melimpah, setelahnya tidak ada lagi buah-buahan. Yang tumbuh hanya pohon-pohon duri yang tidak mendatangkan buah-buahan. Demikianlah tatkala seorang bertauhid pada Allah, satu negeri bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, jaminan. Kita lihat sekarang, ya, mungkin negeri yang mentauhidkan Allah, negeri Saudi Arabia, ya, Allah berikan amanah pada mereka dua kota suci, Makkah dan Madinah, kotanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu besar dana yang mereka keluarkan dalam rangka untuk memuliakan dua kota suci tersebut dan semua yang datang kepada mereka. Maka Allah berikan ketentraman, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kebahagiaan. Hidup sangat mudah, tidak ada kesulitan. Ia mau bekerja apapun sangat mudah. Bahkan kalangan yang paling bawah pun sangat mudah sekali untuk mencukupi kehidupannya. Demikian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Negeri yang bertauhid pada Allah. Tidak ada pemandangan sama sekali terkait dengan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tempat-tempat berbuat syirik? Tidak ada. Adakah kuburan-kuburan yang diagungkan? Ya, tidak ada. Ya, mau cari apapun, Masya Allah, semua bertauhid pada Allah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan demikian. Dan di antaranya adalah buah dari dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, tatkala negeri Saudi Arabia berdiri pertama kali bersama dengan beliau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, negeri yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari akidah yang lurus, tauhid kepada Allah, demikian kita bersemangat untuk menyampaikan akidah yang lurus dan tauhid pada Allah kepada manusia, sungguh itu sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan kita. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, tauhid pada Allah demikian pula menjadi sebab syafaat yang diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka-mereka yang bertauhid kepada Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan kemuliaan di akhirat. Tatkala kaum muslimin, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak yang ditolak, tidak boleh mendatangi telaga. Padahal kenikmatan yang sangat besar, barang siapa minum satu kali, satu tegukan saja, tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ada yang diusir dari telaga tersebut dari umat ini. Kenapa demikian? Ternyata mereka disebutkan apakah mereka sudah mengganti agamanya, ya, apakah mereka berbuat syirik pada Allah, ataukah mereka merubah-rubah agama ini dengan bid'ah, ya, dengan berbagai macam penyimpangan di dalam akidah, di dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, ya, ini kenapa kita
mempelajari tauhid pada Allah ternyata sesuatu yang paling mulia dalam kehidupan kita. Serasa bahwa kita belajar akidah, belajar tauhid, seakan-akan mempelajari sesuatu yang monoton, sesuatu yang ya hanya begitu-begitu saja, ya tidak memberikan kita semangat, ya. Ini bagi kita yang tidak berilmu, bagi kita yang tidak tahu akan keutamaan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita mengetahui keutamaan mempelajari tauhid pada Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita akan bersemangat mempelajari tauhid pada Allah, ya, dengan beberapa sebab tadi yang kita sebutkan sebagiannya. Mudah-mudahan kita pun terus istiqamah di atas akidah yang lurus, di atas tauhid pada Allah, semangat untuk mempelajari akidah dan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala, kitab yang sangat masyhur di kalangan para penuntut ilmu, ya, di kalangan para penuntut ilmu termasuk kita semuanya insyaallah. Kenapa kita pilih pertama kali yang kita pelajari Al-Usul As-Salasah, kemudian setelahnya Al-Qawaid Al-Arba', demikian kitab-kitab setelahnya, karena tulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimallahu taala tulisannya sangat mudah, sangat jelas, ya. Masing-masing setiap pembahasan dibarengkan dengan dalil. Tidak ada pembahasan kecuali ada dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis, ya, dari Al-Qur'an dan hadis atau salah satunya. Demikian di dalam mengatur ilmu yang beliau sampaikan sangat runtut, ya, sangat mudah untuk dicerna, sangat mudah untuk difahami, ya, sehingga seorang yang baru mempelajari agama, baru belajar akidah, belajar tauhid pun tidak kesulitan untuk memahami, ya. Ini kelebihan kitab yang beliau tulis, ya. Dan di dalam kitab beliau selalu dibarengi dengan banyak doa, ya. Beliau doakan, "I'lam rahimakallah," ketahuilah semoga Allah merahmati engkau, dan seterusnya. Selalu mendoakan para penuntut ilmu, kita-kita yang mempelajari kitab yang beliau tulis. Tentu doa, ya, dari seorang syekh, ya, seorang yang saleh, ya, seorang yang mulia, tentu mudah-mudahan doa yang mustajab untuk kita semuanya, karena doa tersebut untuk semua yang mempelajari kitab beliau. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama, ini diambil dari pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kubur. Tatkala seorang hamba meninggal, mati, kemudian ia pun dikuburkan. Selesai dikuburkan, maka para pengantar mereka sudah pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Nyawa dikembalikan ke dalam jasadnya. 2 malaikat yang memberikan pertanyaan kepada setiap hamba yang sudah berpindah di alam kubur, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. 3 pertanyaan tersebut, ya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Apa agamamu? Agamaku Islam. Dan siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 pertanyaan tersebut inilah yang menjadi landasan utama di dalam agama kita. Kita harus mengenal Allah, kita harus mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mengenal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Usul As-Salasah bisa diringkas pembahasannya, ya. Yang pertama, ini yang kita pelajari, ya, pada kesempatan kali ini. Kalaupun waktu tidak mencukupi, insyaallah kita, ya, lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu 4 perkara atau 4 kewajiban yang ada di dalam surat Al-Asr. Ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua yaitu macam-macam tauhid kepada Allah, ya, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang pentingnya kita mempelajari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian pembahasan yang keempat menyebutkan secara rinci tentang Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama: mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir Al-Khatimah, penutup, ya, pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu penutup. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ya, ini pembahasan di dalam kitab Al-Usul As-Salasah, ya, dan
ternyata di muqaddimah ya sudah menghabiskan waktu kita di pagi yang berbahagia ini. Ya, oleh karenanya insyaallah di 4 kewajiban di dalam surat Al-Asr kita kaji di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Mudah-mudahan panjang umur semuanya, diberkahi oleh Allah, dijaga tauhid kita, semangat kita dan istiqomah kita. Demikian, tafadhol dipersilakan pada teman-teman semuanya, saudara-saudari untuk pertanyaannya. Tafadhol, iya silakan akhuna. Tadi di awal disebutkan tentang hadis Muadz bin Jabal yang Iya. Yang Rasulullah SAW menyebutkan ajaran tauhid kemudian sholat. Dan pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita ketika kita memiliki keluarga yang mungkin belum sholat, belum puasa, belum dengan agama ini, karena apakah hadis itu juga berlaku untuk dakwah kita di keluarga kita? Baik. Baik, wa iyyakum jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, terkait dengan berdakwah kepada keluarga ya. Tadi yang kita pelajari di antara tujuan kita belajar akidah, kita belajar tauhid. Ya, tidak hanya terbatas manfaatnya untuk kita, tapi ternyata manfaatnya juga untuk keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, agar sampai kepada mereka juga tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau tadi keadaan keluarga mungkin agama mereka masih sangat ya lemah terkait dengan menjalankan kewajiban, bahkan sampai pada rukun Islam mungkin mereka belum menjalankan dengan baik, atau bahkan masih meninggalkan seperti salat, puasa, ya, belum tahu kewajiban zakat. Bagaimana kita mengajarkan mereka? Apakah memang harus mulai dari tauhid, atau bisa kita ajarkan pada mereka bagaimana menunaikan salat dengan benar? Ini tidak bertabrakan ya, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Kalau sudah berbicara tentang hikmah di dalam berdakwah, ya, mengambil jalan hikmah di dalam berdakwah, yaitu jalan yang kita tempuh di mana orang akan memahami jalan kita, memahami apa yang kita sampaikan adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan, sesuatu yang tidak menyulitkan, bahkan ada motivasi-motivasi yang memberikan semangat, ya. Oleh karenanya tidak bertabrakan antara mengajak kepada tauhid kemudian mengajak kepada kewajiban yang lain, tidak masalah, ya. Sehingga kalaupun ternyata berbarengan, ini pun bisa kita tempuh, kita yang lebih tahu hikmah, ya. Karena kita mengajak untuk bertauhid pada Allah, tentu tidak seperti tadi yang kita sampaikan dalam majelis tadi, ya, bahwa tauhid itu ada 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat, ya, dan seterusnya. Tidak demikian. Mengajarkan tauhid kepada orang awam, bahkan orang yang sangat jauh dari mengenal agamanya, maka ya sesuai dengan akal mereka. Ya, sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, khatibun nas bima yaqilun ayuhibbuna an yukadzdzaba Allahu wa rasuluh. Kata Ali bin Abi Thalib, ajaklah bicara manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan karena kalian salah di dalam mengajak bicara kepada mereka? Ya, orang-orang yang sangat awam seperti ini, sangat jauh dari agama seperti ini, kita mengajarkan akidah, kita menyampaikan tauhid, sesuatu yang mudah. Ya, kita misalnya kita ucapkan agama yang benar hanya Islam, agama yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Ya, kewajiban kita yang paling besar dalam beragama adalah ia mentauhidkan Allah, beribadah atau menjadikan ibadah hanya untuk Allah. Demikian bahasa-bahasa yang mudah. Ya. Bersama dengan itu kita ajarkan juga salat. Salat adalah kewajiban yang pertama setelah tauhid kepada Allah.
Rasulullah SAW berdakwah 10 tahun di Makkah, mengajak manusia untuk terus bertauhid pada Allah. Setelah 10 tahun baru mengajarkan salat. Ya, demikian kita sampaikan ya. Orang yang seperti ini kita ajak, ayo kita duduk di majelis ilmu misalnya. Ayo kita mendengarkan kajian di majelis ilmu. Enggak apa-apa ya, tidak ada syaratnya. Yang penting pakaian yang rapi, pakaian yang enak untuk dipandang. Ya, kemudian kita masuk di majelis ilmu, duduk bersama saya, tidak akan ditanya, tidak akan ya menyusahkan, tidak ada sesuatu yang buat takut. Ya, semua sahabat-sahabat di majelis ilmu sangat baik, sangat bersahabat, sangat santun. Mudah kita berikan motivasi. Apakah ini bertentangan kemudian dikatakan kita tidak mengajak pada tauhid? Tidak, ini semuanya berproses. Sama seperti yang kita pelajari, apakah harus benar selalu yang kita pegang adalah buku tauhid, kitab akidah? Tidak demikian. Kita memegang misalnya kitab tafsir, di situ kita juga menjelaskan akidah yang lurus, tauhid pada Allah. Kita mengajarkan hadis, di situ juga bersama dengan itu kita juga mengajarkan tauhid pada Allah. Bahkan itu tujuan terbesar kenapa kita mengajarkan tafsir, kenapa kita mengajarkan hadis, agar akidah yang lurus sampai pada mereka. Ya, agar tauhid pada Allah sampai pada mereka. Ya, kita mengajarkan akhlak, ya sesuatu yang mudah diterima oleh fitrah manusia. Diajak untuk berakhlak mulia, sangat mudah. Ternyata bersama dengan mengajarkan akhlak tadi, adab tadi, kita mengajarkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meluruskan akidah yang menyimpang. Demikian kita berdakwah. Maka dalam keluarga juga demikian. Ya, tidak harus yang pertama ini, setelah itu baru ajarkan salat, baru demikian, tidak demikian. Yang menjadi catatan kalau ada yang memang benar-benar tidak pernah menyentuh masalah akidah, tidak pernah menyampaikan masalah tauhid, karena itu perkara yang sangat menyinggung misalnya, sehingga yang diajarkan hanya salat dan terus mengajak manusia untuk ya mengerjakan salat di masjid, mengerjakan salat berjamaah di masjid. Itu yang diajarkan, tidak ada tauhid sama sekali, tidak ada pembahasan akidah sama sekali. Ini yang dikatakan tidak tepat, ya, tidak lurus jalan dakwahnya. Ya, dengan prasangka kalau saya sampaikan pada manusia tentang syirik kepada Allah, nanti manusia lari. Kalau saya ajarkan pada mereka tentang bid'ah, perkara yang menyimpang sunnah Rasulullah SAW, mereka akan lari, mereka sangat ketakutan dengan yang namanya syirik, yang namanya bid'ah, maka kemudian ditinggalkan. Mereka tidak mengajarkan sama sekali, ini yang tidak benar. Tapi langkah yang kita ambil adalah tadi, dengan semua yang kita ajarkan, disitulah kita mengajarkan akidah, kita mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allah taala a'lam bissawab. Ya, tafadhal. Anjuran kita untuk dakwah dalam keluarga. Iya. Keluarga kita untuk dijauhkan dari api neraka. Iya. Sebatas mana dianggap keluarga kita, Ustaz? Apakah sepupu kita, atau keluarga kita, istri kita, atau orang tua kita, ataupun keluarga yang lain, Ustaz? Afwan ya, jazakumullah khairan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ia berdakwah kepada keluarga. Kita rujuk pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini berbicara tentang wajib, demikian juga sunnah, ya. Kewajiban kita sebagai orang tua, ya, khususnya adalah seorang ayah, seorang kepala keluarga, maka kewajibannya adalah mengajarkan ilmu, mengajarkan akidah yang benar, mengajarkan tauhid kepada Allah, mengajarkan semua kewajiban terkait dengan perintah-perintah Allah yang wajib. Demikian larangan-larangan Allah, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, ini kewajiban kita untuk mengajarkan kepada mereka yang wajib untuk kita ajarkan. Siapa? Keluarga kita, istri, ya, anak-anak kita semuanya. Ini yang menjadi tanggungan kita. Sebagaimana dalam hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya dengan
kepemimpinan kalian. Akan ditanya oleh Allah dengan kepemimpinan kalian. Maka ini yang wajib kita ajari, ya, semua yang wajib kita tanggung. Ya, termasuk yang kita tanggung dalam masalah ilmu. Selain dari tanggungan nafkah, kita wajib juga menanggung mereka untuk mengajarkan agama, mengajarkan ilmu sampai mereka faham dengan agama. Kalau sudah kita fahamkan, kita ajarkan dengan benar sampai pada mereka dipahami dengan benar, maka setelah itu sudah, ya, bukan menjadi kewajiban kita. Kita sudah tegakkan hujjah di hadapan Allah. Saya sudah mengajarkan, saya sudah sampaikan dengan baik, dengan benar, ya. Tetap bersemangat untuk berdakwah kepada keluarga. Namun, ya, kita tahu bahwa kita sudah mengajarkan pada mereka semuanya. Ya, ini anak maksudkan mungkin orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa, sudah besar, sudah berkeluarga. Mungkin, ya, ternyata orang tua juga baru-baru saja mengenal jalan yang lurus, mengenal tauhid pada Allah, ya, mengenal manhaj yang benar, jalan yang benar dalam beragama. Sehingga mungkin sudah terlanjur demikian, maka tidak mengapa, masih ada kesempatan untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka terus bersemangat agar mereka sampai kepada mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu maka bukan kewajiban kita. Adapun yang lain maka ini menjadi fardu kifayah. Ya, fardu kifayah, kewajiban bersama. Kalau tadi fardu ain, kita harus mengajarkan pada istri, pada anak-anak, yang wajib kita tanggung. Ya, seandainya di situ ada orang tua, ya, maka kita pun harusnya menyampaikan pada orang tua. Lebih dari itu, keluarga yang lain selain dari yang disebutkan tadi, maka itu fardu kifayah, kewajiban bersama. Sebagian sudah mengingatkan, maka sudah gugur kewajiban kita, berpindah dari wajib menjadi sunnah. Ya, maka kalau ini kita fahami, berarti berdakwah kepada keluarga juga menjadi tanggungan kita, kewajiban kita, walaupun fardu kifayah. Kalau tidak ada sama sekali yang menyampaikan pada mereka, kita seharusnya yang menyampaikan dengan cara yang sangat mudah di zaman kita sekarang, ya. Apakah bisa dengan buku-buku, bisa dengan, ya, via media sosial, ya, mungkin dengan telepon, dengan kunjungan, silahkan, ya. Insyaallah kesungguhan kita di dalam berdakwah, mengajak keluarga untuk kembali kepada agama Allah, kembali kepada akidah dan tauhid pada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah, ya. Ternyata fahamnya kita, istiqomahnya kita di atas akidah yang lurus, di atas tauhid pada Allah, membawa kebaikan, membawa berkah untuk keluarga kita semuanya. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Taib, masih ada lagi jamaah? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Membatasi. Sampainya ada seseorang yang melakukan masjid. Iya. Kemudian dia maaf ayah atau apa, sehingga ada orang yang mau nyumbang masjid itu, tetapi oleh si yang punya tadi, ya, si pembangun tadi, di stop. Ini, iya. Ini nggak boleh. Ini saya saja cukup. Ini iya. Taib. Jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, jalan kebaikan sangat banyak, ya. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu yang mengantarkan kita ke dalam pahala, ke dalam surga sangat banyak, tidak terbatasi. Ya, sehebat apapun seorang berbuat baik, ya, pintu kebaikan masih sangat banyak, ya. Dan perintah di dalam Islam adalah berlomba-lomba di dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Wasari'u, dan bersegeralah kalian meraih ampunan Allah, ya, meraih surga Allah. Perintah agar kita saling berlomba satu dengan yang lain. Dalam hadis sebutkan la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad, tidak ada iri kecuali kepada dua orang. Rajulun atahullahu malan, seorang yang Allah berikan harta, ia pun bersedekah dengan hartanya di jalan kebaikan siang dan malam. Wa rajulun atahullahu ilman, ya, dan yang kedua seorang yang Allah berikan ilmu, maka ia ajarkan ilmu tersebut kepada manusia, maka ia mendapatkan pahala dari ilmu tersebut dan pahala ilmu yang disampaikan pada manusia, dan apa yang mereka amalkan pahalanya sampai pada orang yang mengajarkan kebaikan.
Justru sebaliknya kita iri kepada orang-orang yang mulia seperti itu. Ya, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan ya. Sehingga kalau ternyata berebut, ternyata memang sudah kebutuhannya sudah tercukupi, ya sudah tidak ada kesempatan, ya tidak mengapa, masih banyak jalan yang lain. Jangan berkecil hati, ya jangan sempit hati, masih banyak jalan kebaikan. Misalnya tadi membangun masjid, kebutuhannya misalnya 6 miliar misalnya, ternyata sudah saya sendiri saja yang mencukupi, kalau masih kurang saya tambahi lagi. Sehingga yang lain sudah tidak bisa memasukkan hartanya di masjid tadi misalnya. Tidak masalah, masih banyak masjid yang lain, masih banyak jalan yang lain. Kita berlomba ya. Kita ingat bagaimana berlombanya Abu Bakar, Umar dan para sahabat, Utsman, Abdurrahman bin Auf ya, luar biasa. Ya, Umar merasa punya uang banyak, punya harta banyak, kali ini aku bisa menandingi Abu Bakar. Diinfakkan setengah hartanya. Diserahkan pada Rasulullah SAW. Ditanya, berapa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Seperti ini wahai Rasulullah. Datang Abu Bakar membawa harta yang sangat banyak. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluarga? Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, semua diinfakkan tanpa disisakan. Ya, artinya Allah dan Rasulnya yang akan mencukupi. Ini maknanya seperti apa? Ya, semua harta diinfakkan. Sedangkan seperti Abu Bakar, ya, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf dan para sahabat yang kaya raya, ini orang-orang yang sangat cerdas, orang-orang yang luar biasa dalam urusan berbisnis, ya, luar biasa. Sehingga kalaupun Abu Bakar menginfakkan semua hartanya dengan ketakwaannya, dengan keimanannya, dan apa yang ada pada keluarganya, semuanya siap. Dan ternyata mudah sekali untuk kemudian mendapatkan setelahnya, mencukupi setelahnya, tidak ada kesulitan. Ya, contohnya Abdurrahman bin Auf ketika sampai di Madinah, harta semua ditinggalkan, tidak membawa harta sama sekali. Ya, ketika disaudarakan ya oleh Rasulullah SAW dengan seorang sahabat Ansari, sahabat ini menawarkan, setengah hartaku untukmu dan istriku ada 2, silakan lihat mana yang kau sukai, aku akan ceraikan, kalau sudah selesai masa iddahnya kamu nikahi. Abdurrahman menolak, jangan, mudah-mudahan Allah berkahi harta Anda, Allah berkahi keluarga Anda, cukup tunjukkan saya ke pasar. Tidak punya apa-apa, datang ke pasar, dapat ya, kemudian dia kembangkan. Beberapa hari setelahnya sudah punya harta banyak, sudah bisa menikah. Rasulullah kaget, kenapa Anda sudah menikah? Iya wahai Rasulullah, demikian. Ya, maka buat kita semuanya ya, terkait dengan berlomba-lomba dalam kebaikan tadi, saya kira orang yang menutup tadi juga bukan karena niatan jelek, bukan dia, karena saking semangatnya ya dalam kebaikan. Kalau kita acungi jempol, Masya Allah, ini orang luar biasa ya. Kita sudah keduluan ya, kita sudah keduluan. Dan alhamdulillah, contoh kita di sini membangun Masjid Abdurrahman bin Auf juga seperti itu. Ketika kita menyelesaikan petak yang pertama, sawah di sebelah ini ternyata sudah tertutup. Ada satu keluarga yang mengatakan, untuk yang petak yang kedua saya nggak boleh ketinggalan. Kemarin petak yang pertama saya benar-benar ketinggalan. Untuk petak yang kedua saya nggak mau ketinggalan, katanya. Artinya sudah merasa terlewatkan. Aduh, petak yang pertama saya nggak ada andil, saya ketinggalan. Tapi yang berikutnya saya nggak mau ketinggalan. Ini contoh ya. Artinya di zaman kita pun alhamdulillah masih banyak orang-orang mulia yang berlomba-lomba ya di dalam kebaikan. Baik, demikian akhuna, ya Allah Ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya kajian kita di pagi yang berbahagia ini, sudah pukul 6 ya, kurang sedikit pas insyaallah ya. Aktivitas setelahnya tidak terganggu biidznillah dengan kita bermajelis ilmu sepekan sekali untuk kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi waktu kita, umur kita, Allah berkahi keluarga kita, harta kita ya. Demikian apa yang kita kaji di pagi yang mulia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.